Halo semuanya, perkenalkan saya Lucy Joseph Barlianan dari mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan NPM 12111900151 dari Fakultas Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan dari kelas C. Di saat ini saya akan melakukan video contoh penyuluhan tentang penyakit shock kardiogenik. Video ini saya lakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Grace Wakano SKP MKEP. Untuk itu selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kita masuk pada yang pertama, yaitu kita harus tahu dulu apa itu shock kardiogenik. Shock kardiogenik adalah shock yang disebabkan oleh ketidakmampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh kita. Shock kardiogenik ini juga merupakan kondisi yang sangat berbahaya di mana kita harus memerlukan penanganan yang sangat cepat. Oke teman-teman, kita masuk pada yang kedua, yaitu penyebab terjadinya shock kardiogenik. Shock kardiogenik ini paling sering disebabkan oleh serangan jantung. Namun tidak semua penderita serangan jantung itu pasti mengalami shock kardiogenik ya teman-teman. Kita harus mengetahui ada beberapa kondisi di mana bisa memicu terjadinya shock kardiogenik itu. Yang pertama yaitu kelemahan otot jantung kita atau yang biasa kita sebut dalam bahasa medis yaitu kardiomiopati. Yang kedua yaitu gangguan irama jantung. Seperti contohnya yaitu dalam bahasa medis biasa disebut sebagai takikardia supraventrikular. Yang ketiga yaitu tamponade jantung atau di mana terpukulnya cairan pada kantung jantung kita, teman-teman. Yang keempat yaitu yang ketiga yaitu miokarditis atau peradangan pada otot jantung kita. Itu adalah kondisi-kondisi di mana bisa terjadinya shock kardiogenik. Ada juga teman-teman endokarditis atau infeksi pada lapisan dalam dan katup jantung kita. Dan yang terakhir yaitu emboli paru-paru atau sumbatan yang terjadi pada paru-paru kita. Jadi kita harus jaga nih teman-teman paru-paru kita sebaik-baiknya. Oke? Selain beberapa kondisi tadi, shock kardiogenik ini juga dapat disebabkan oleh overdosis obat atau keracunan zat-zat tertentu guys, yang bisa meracuni tubuh kita dan bisa menyebabkan shock kardiogenik ini. Dan juga selain itu, selain penyakit dan kondisi-kondisi yang disebutkan tadi, ada juga sejumlah faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami shock kardiogenik. Yang pertama yaitu usia lanjut atau 75 tahun ke atas guys. Yang kedua yaitu menderita diabetes, sepsis atau pneumotoraks. Yang ketiga, memiliki berat badan berlebihan atau obesitas. Itu sangat cepat untuk meningkatkan risiko shock kardiogenik ini guys. Yang keempat yaitu pernah menjalani operasi bypass jantung. Yang kelima yaitu penderita gagal jantung itu. Dan yang terakhir itu pernah mengalami serangan jantung. Nah, yang sering punya penyakit-penyakit atau faktor-faktor yang tadi saya sebutkan, jaga kondisi kalian.
Oke teman-teman, kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu gejala dan tanda atau sign dan simptom. Gejala shock kardiogenik ini terjadi akibat menurunnya aliran darah ke jaringan tubuh. Salah satu tanda khas yang terjadi salah satu tanda khas terjadinya shock kardiogenik ini adalah kondisi penderita yang tidak kunjung membaik setelah pemberian cairan. Kita masuk pada gejala-gejala akibat berkurangnya aliran darah ke jaringan tubuh, antara lain yang pertama tekanan darah menurun atau hipotensi. Yang kedua, denyut nadi kita melemah. Yang ketiga, kita mengalami sesak nafas. Yang keempat, ujung jari ujung jari tangan dan ujung jari kita dingin sampai lembab ya guys. Selanjutnya frekuensi buang air kecil dan buang air besar itu berkurang atau sama sekali kita tidak mengalami rasa untuk mau BAB atau BAK. Selanjutnya kita mengalami pingsan atau penurunan kesadaran. Dan yang terakhir, berkeringat dan pucat. Itu adalah gejala-gejala di mana terjadinya shock kardiogenik. Bila shock kardiogenik itu disebabkan oleh serangan jantung, sebelum munculnya gejala yang disebutkan di atas, biasanya akan muncul nyeri dada yang menjalar ke lengan, leher, rahang, pinggung, atau bahu. Jika sudah mengalami gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, kalian harus segera melakukan pemeriksaan ke dokter ya guys, supaya mengetahui kondisi kalian lebih lanjut. Kita masuk pada pengobatan shock kardiogenik. Pengobatan shock kardiogenik ini bertujuan untuk mengatasi keluhan dan gejala, mengurangi kerusakan jantung lebih lanjut, dan mencegah komplikasi penderita shock kardiogenik. Penderita shock kardiogenik ini akan mendapatkan perawatan dan pemantauan secara intensif. Oke teman-teman, saat penderita penyakit shock kardiogenik ini tiba di UGD, dokter akan melakukan penanganan pertama, yaitu menstabilkan. Oke guys, penanganan penderita shock kardiogenik ini saat tiba di UGD, yaitu dokter akan melakukan penstabilkan. Oke guys, saat penderita shock kardiogenik ini tiba di UGD, dokter akan melakukan penanganan untuk menstabilkan kondisi penderita. Penanganan mulai dari memastikan jalan nafas penderita atau pasien sudah aman atau belum, sudah normal atau belum, dan juga memberikan oksigen tambahan dengan bantuan nasal kanul. Oke teman-teman, saat penderita shock kardiogenik ini tiba di UGD, dokter akan melakukan penanganan pertama, yaitu menstabilkan kondisi pasien dengan penanganannya mulai dari memastikan jalan nafas pasien apakah sudah normal atau belum, apakah ada sumbatan atau tidak, memberikan oksigen tambahan dengan bantuan nasal kanul, masker pernapasan atau ventilator, serta memberikan cairan dan obat melalui infus. Obat-obatan, ada juga beberapa jenis obat yang dapat diberikan ya kepada pasien penderita shock kardiogenik ini. Di antaranya yang pertama yaitu agen inotropik seperti norepinephrine, dopamin atau dobutamin untuk meningkatkan fungsi jantung, obat antiplatelet untuk mencegah pembentukan gumpalan darah baru, obat
antikoagulan untuk menurunkan risiko terbentuknya gumpalan darah setelah serangan jantung tadi, dan juga obat antiaritma untuk mengembalikan irama jantung menjadi lebih teratur. Oke teman-teman, ada cara pencegahan dari penyakit shock kardiogenik ini. Penyakit shock kardiogenik ini dapat dicegah dengan menjaga kesehatan jantung, juga diharuskan untuk kontrol berkala ke dokter jika kalian memiliki faktor risiko yang tadi sudah saya sebutkan, termasuk hipertensi itu. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan jantung kita, yaitu yang pertama, menghentikan paparan asap rokok guys. Jadi kita harus jauh menghindarkan diri kita dari paparan asap rokok dari orang-orang di sekitar kita. Termasuk kita juga jangan merokok, yang penting itu. Selanjutnya kita bisa menjaga berat badan kita guys. Jadi jangan terlalu gemuk, jangan jika sudah merasakan beban kita sudah naik nih, nah kita harus turunkan guys supaya kita bisa menjaga kondisi kesehatan kita, karena terlalu gendut juga itu tidak bagus bagi kesehatan. Juga kita dapat membatasi asupan gula dan alkohol. Minum-minuman keras itu juga kita harus dibatasi ya. Selanjutnya membatasi mengkonsumsi kolesterol dan makanan yang mengandung banyak kolesterol dan lemak jenuh, serta menghindari konsumsi makanan yang mengandung lemak. Yang terakhir yaitu kita harus rajin berolahraga. Oke teman-teman, sekian dari hasil penjelasan saya dan juga contoh penyuluhan tentang penyakit shock kardiogenik tadi. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dan video ini juga dapat bermanfaat bagi kita semua yang mendengar, menonton, dan juga kita dapat melaksanakan cara hidup sehat tadi. Dan juga jangan lupa rajin berolahraga guys. Jaga berat badan kita dan juga makan makanan yang sehat. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa video ini di like, di komen, di share, dan di subscribe ya akun YouTube-nya. Untuk itu, terima kasih.